Bohlam Lambul, benda kecil ini adalah simbol harapan, simbol kecerdasan, dan simbol peradaban modern. Di balik penemuan ini, ada nama yang dipuja sebagai pahlawan besar, Thomas Alva Edison. Kita mengenalnya sebagai pria yang memberikan cahaya bagi umat manusia. Tapi tahukah Anda bahwa teknologi yang sama yang menerangi ruang tamu Anda malam ini juga pernah dirancang secara sengaja untuk menghentikan detak jantung manusia di atas kursi listrik? Bagaimana mungkin orang yang sama, yang memberikan kita alat untuk melihat di kegelapan, juga menjadi otak di balik mesin kematian yang paling mengerikan dalam sejarah Amerika? Mengapa sebuah benda yang melambangkan kehidupan harus bersanding dengan sebuah kursi yang melambangkan eksekusi? Jawabannya bukan karena sains, tapi karena uang, ego, dan persaingan bisnis yang kotor. Hari ini, kita akan membongkar sejarah yang sengaja disembunyikan dari buku sekolah kalian. Kita akan melihat bagaimana obsesi Thomas Edison untuk memenangkan pasar listrik, membuatnya rela mengubah sebuah penemuan mulia menjadi alat propaganda berdarah. Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah tentang bagaimana sang penyihir Menlo Park mencoba memadamkan saingannya dengan cara yang paling mematikan. Tahun-tahun 1879 menandai sebuah titik balik krusial dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah momen di mana kegelapan malam yang telah menyelimuti bumi selama ribuan tahun, mulai sirna secara perlahan. Di sebuah laboratorium di New Jersey, Thomas Alva Edison akhirnya berhasil mematenkan bohlam lampu pijar komersial pertamanya, sebuah tabung kaca kecil yang tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga janji akan masa depan yang modern. Berkat pencapaian ini, pers menjulukinya sebagai The Wizard of Menlo Park, sosok penyihir teknologi yang seolah-olah mampu memerintah hukum alam demi kenyamanan umat manusia. Dalam narasi buku-buku sejarah sekolah, Edison dipahat sebagai pahlawan tanpa celah. Seorang penemu tekun yang bekerja keras ribuan kali, gagal demi satu keberhasilan. Namun, jika kita berani menyingkap tirai sejarah lebih dalam dan melihat melampaui jadwal yang rapi serta senyum karismatiknya di depan kamera, kita akan menemukan sosok yang sangat berbeda. Edison bukanlah sekadar penemu visioner, ia adalah seorang hiu bisnis yang dingin dan haus akan dominasi. Bagi Edison, listrik bukan hanya sekadar alat bantu manusia, melainkan komoditas yang harus ia kuasai sepenuhnya. Ia tidak hanya ingin menerangi dunia, ia ingin membangun sebuah kekaisaran monopoli di mana setiap watt listrik yang mengalir harus melewati gerbang paten biliknya. Ambisi ini kemudian membawanya pada benturan keras ketika seorang imigran jenius asal Serbia, Nikola Tesla, datang membawa ide arus bolak-balik AC yang secara teknis jauh melampaui arus arah DC milik Edison. Alih-alih merangkul kemajuan ilmu pengetahuan, Edison memilih jalan yang gelap. Ia meluncurkan sebuah perang terbuka yang akan tercatat sebagai salah satu periode paling memuakkan dalam sejarah sains. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis yang sehat atau sengketa paten di atas kertas formal. Ini adalah deterrent war, sebuah konflik brutal yang melibatkan aksi penyiksaan hewan di depan publik sebagai alat propaganda. Konspirasi rahasia dalam menciptakan kursi listrik untuk eksekusi hukuman mati hingga kampanye hitam paling kotor yang pernah dilakukan demi menjatuhkan reputasi lawan dan mempertahankan pundi-pundi kekayaannya. Di tengah perlombaan memodernisasi Amerika, Thomas Edison telah mempertaruhkan seluruh reputasi, kekayaan, dan kejayaan masa depannya pada satu sistem, arus syarat atau direct current. Secara teknis, sistem ini bekerja dengan sangat sederhana, di mana elektron mengalir secara konstan dalam satu arah yang stabil mirip dengan aliran air di sungai yang tenang. Namun, di balik kesederhanaannya, DC menyimpan sebuah cacat fatal yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan saat itu. Ia tidak memiliki daya tahan untuk perjalanan jauh. Masalah utamanya terletak pada tegangan dalam sistem DC. Tegangan listrik tidak dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mudah tanpa kehilangan energi yang sangat besar. Akibatnya, arus listrik ini akan kelelahan dan kehilangan kekuatannya hanya dalam radius 1 hingga 2 km dari pusat pembangkit. Bayangkan logistik yang harus dihadapi saat itu untuk menerangi sebuah kota besar seperti New York. Edison tidak cukup hanya membangun satu pusat tenaga listrik. Ia harus menanam pembangkit listrik di hampir setiap sudut blok, menciptakan jaringan generator yang sangat padat dan mahal,
Langit kota New York pada tahun 1880-an bukan lagi pemandangan awan yang bersih, melainkan hutan belantara kabel tembaga seukuran lengan manusia yang menjuntai rendah, saling menjerat, dan menutupi cahaya matahari. Namun, bagi seorang pebisnis ulung seperti Edison, inefisiensi ini justru merupakan tambang emas yang tak ternilai. Semakin pendek jarak transmisi listrik, semakin banyak pusat pembangkit yang harus dibangun. Dan setiap kali sebuah gedung baru tersambung ke jaringan, setiap kali sebuah tiang listrik baru didirikan, dan setiap kali kabel tembaga raksasa itu dipasang, pundi-pundi royalti akan terus mengalir deras ke kantong Edison. Ia tidak hanya menjual listrik. Dia menjual seluruh ekosistem infrastruktur yang sangat boros dan eksklusif. Lalu, muncullah sang pengganggu, Nikola Tesla. Imigran visioner asal Serbia ini datang ke kantor Edison bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang pemuja yang ingin menawarkan sebuah revolusi bernama arus bolak-balik atau alternating current AC, berbeda dengan arus milik Edison yang kaku. Di sistem AC milik Tesla mampu mengubah arah alirannya puluhan kali per detik. Dengan bantuan alat ajaib yang disebut transformer, tegangan listrik AC bisa dinaikkan hingga tingkat yang sangat tinggi untuk dikirim melintasi ratusan bahkan ribuan kilometer hanya melalui kabel-kabel kecil yang efisien, lalu diturunkan kembali dengan aman saat mencapai rumah penduduk. Bagi Tesla, AC adalah solusi untuk menerangi seluruh dunia hingga ke pelosok desa. Namun bagi Edison, AC adalah ancaman eksistensial. Jika sistem Tesla berhasil diimplementasikan, maka seluruh imperium pembangkit listrik per blok milik Edison akan menjadi barang rongsokan yang tidak berguna. Keuntungan dari penjualan kabel tembaga raksasa akan lenyap dan dominasi moneternya akan runtuh seketika. Di mata Edison, Tesla bukan sedang menawarkan inovasi, ia sedang mencoba membakar habis istana bisnis yang telah dibangun Edison dengan susah payah. Namun, di balik perdebatan teknis tentang arus listrik, terdapat sebuah luka personal yang sangat mendalam, sebuah pengkhianatan yang mengubah rasa kagum menjadi kebencian yang membara saat itu. Nikola Tesla hanyalah seorang imigran muda yang baru saja mendarat di Amerika dengan harapan besar dan surat rekomendasi di saku jasnya. Ia memandang Edison sebagai dewa inovasi. Ketika Tesla mulai bekerja di Edison Machine Works, ia melihat betapa tidak efisiennya motor dan generator DC milik sang maestro. Melihat bakat mentah yang luar biasa pada diri Tesla, Edison melemparkan sebuah tantangan yang tampak seperti kesempatan emas. Edison menjanjikan hadiah sebesar $50.000, sebuah angka yang sangat fantastis di tahun 1884, setara dengan jutaan dolar hari ini, jika Tesla mampu mendesain ulang generator DC miliknya agar lebih efisien dan andal. Bagi Tesla, uang itu bukan sekadar angka di atas kertas, itu adalah tiket kebebasannya, modal utama untuk mendirikan laboratorium impiannya dan mewujudkan visi-visi gilanya tentang listrik tanpa kabel. Maka mulailah masa-masa paling intens dalam hidup Tesla, selama berbulan-bulan. Tesla bekerja seperti orang kesurupan. Ia hampir tidak pernah tidur, seringkali bekerja dari jam 10 pagi hingga jam 5 pagi berikutnya. Tanpa jeda, ia membedah mesin-mesin Edison, mendesain ulang sirkuitnya, dan memecahkan masalah yang selama ini dianggap mustahil oleh insinyur-insinyur terbaik Edison. Dan luar biasanya, ia berhasil. Tesla mempersembahkan solusi yang melampaui ekspektasi Edison, menghemat ribuan dolar biaya operasional perusahaan. Namun, saat Tesla dengan wajah lelah, namun penuh harapan datang untuk menagih janji hadiah $50.000 tersebut, dia justru disambut dengan sebuah penghinaan yang tak akan pernah ia lupakan. Edison, sambil bersandar di kursinya dan mungkin sambil menghisap cerutu, hanya tertawa kecil dan berkata, "Tesla, Anda sepertinya belum memahami selera humor orang Amerika. Kami bukannya cek dalam jumlah besar." Edison hanya menawarkan kenaikan gaji sebesar $10 per minggu. Bagi Tesla yang memegang teguh kehormatan dan kejujuran ilmiah, ini bukan sekadar soal uang yang hilang, ini adalah pembunuhan karakter. Merasa martabatnya diinjak-injak, Tesla meletakkan topinya dan mengundurkan diri saat itu juga. Berjalan keluar dari kantor Edison tanpa membawa sepeser pun hasil kerja kerasnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu bab tergelap dalam hidup Tesla. Dunia seolah menutup pintu baginya. Tanpa modal dan koneksi, sang jenius yang baru saja memperbaiki masa depan listrik New York ini terpaksa menjadi buruh kasar gali parit demi menyambung hidup.
Dengan tangan yang seharusnya merancang masa depan, ia justru memegang sekop di bawah terik matahari, menggali tanah untuk memasang kabel-kabel listrik, yang ironisnya adalah kabel DC milik Edison, namun takdir memiliki rencana lain. Kabar tentang seorang jenius yang salah tempat di lubang galian parit ini akhirnya sampai ke telinga George Westinghouse, seorang pengusaha visioner dan rival berat Edison yang sedang mencari cara untuk mematahkan dominasi arus sara. Westinghouse melihat apa yang tidak dilihat atau sengaja diabaikan oleh Edison, bahwa dalam otak Tesla tersimpan kunci untuk menguasai dunia melalui arus bolak-balik AC. Westinghouse mendekati Tesla, memberinya laboratorium, dan menghargai ide-idenya dengan kontrak yang layak. Aliansi ini bukan hanya sekadar kemitraan bisnis. Ini adalah deklarasi perang. Dengan dukungan dana Westinghouse dan otak brilian Tesla, The War resmi meletus, dan kali ini, Edison benar-benar memiliki lawan yang sebanding. Ketika arus bolak-balik AC mulai mendapatkan momentum dan memenangkan kontrak-kontrak besar, Thomas Edison tidak hanya merasa terancam secara finansial, ia merasa terhina. Sang penyihir Menlo Park yang selama ini dipuja kini mulai kehilangan kendali atas masa depan. Dalam kondisi panik yang bercampur dengan arogansi, Edison memutuskan untuk melepaskan jubah ilmuannya dan mengenakan topeng seorang propagandis yang kejam. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bisa mengalahkan AC secara teknologi, ia harus menghancurkannya melalui teror psikologis. Edison kemudian merekrut seorang insinyur ambisius bernama Harold Brown. Tugas Brown sangat spesifik dan jahat. Ia adalah ujung tombak kampanye hitam Edison yang dirancang untuk membuktikan di hadapan mata publik bahwa sistem AC milik Westinghouse bukan sekadar teknologi baru, melainkan malaikat maut yang bersembunyi di dalam tembok rumah. Maka dimulailah sebuah sirkus kematian yang mengerikan di laboratorium West Orange. Tim Edison mulai menawarkan bayaran kepada anak-anak kecil di lingkungan sekitar untuk setiap anjing dan kucing liar yang bisa mereka tangkap di jalanan. Hewan-hewan malang yang tidak berdosa ini dibawa ke sebuah panggung terbuka di hadapan para jurnalis yang penasaran. Di sana, di bawah sorotan lampu dan tatapan mata yang ngeri, Edison dan Harold Brown mempertontonkan sebuah eksekusi. Mereka menyetrum hewan-hewan tersebut menggunakan arus AC bertegangan tinggi hingga tewas seketikan. Tujuannya sangat licik dan manipulatif. Edison ingin menciptakan trauma kolektif. Ia ingin setiap orang tua di Amerika membayangkan sebuah skenario horor. Jika arus AC ini bisa membunuh seekor anjing dalam hitungan detik, apa yang akan terjadi jika anak-anak kalian secara tidak sengaja menyentuh kabel Westinghouse yang lewat di depan rumah kalian? Ia tidak lagi menjual cahaya, ia sedang menjual ketakutan. Namun, ambisi Edison untuk menanamkan stigma negatif terhadap AC mencapai puncaknya pada sebuah ironi yang sangat kelam. Pada saat itu, pemerintah negara bagian New York tengah mencari metode eksekusi narapidana yang dianggap lebih manusiawi dan modern dibandingkan tiang gantung yang kuno. Edison, yang selama hidupnya dengan lantang mengaku sebagai penentang keras hukuman mati, tiba-tiba melihat sebuah peluang emas untuk mematikan karir Westinghouse selamanya. Secara diam-diam dan melalui tangan Harold Brown, Edison mendanai pengembangan kursi listrik pertama di dunia. Ia memberikan saran teknik agar mesin pembunuh tersebut menggunakan generator AC milik Westinghouse. Logika Edison sangat brutal. Ia ingin masyarakat dunia selamanya mengasosiasikan arus AC dengan kursi listrik dan kematian para kriminal. Bahkan, Edison mencoba melakukan manuver linguistik yang luar biasa kejam. Ia mencoba mempopulerkan sebuah istilah baru dalam kosakata bahasa Inggris. Alih-alih menyebut narapidana itu dihukum mati dengan kursi listrik, ia menghasut media untuk menggunakan kata Westinghousing. Ia ingin setiap kali seseorang mendengar nama pesaing terbesarnya, hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah aroma hangat dari daging yang terbakar di atas kursi eksekusi. Edison berusaha mengubah nama Westinghouse dari simbol kemajuan menjadi sinonim bagi kematian yang mengerikan. Segala drama, intimidasi, dan kampanye hitam akhirnya mengerucut pada satu titik penentuan di tahun 1893, The Chicago World S Fair, atau dikenal sebagai World S Columbian Exposition. Edison, yang kini telah bergabung dengan kekuatan finansial raksasa JP Morgan di bawah bendera General Electric,
mengajukan penawaran awal sebesar 1,8 juta dolar, sebuah angka yang sangat masif. Namun, George Westinghouse yang dipersenjatai dengan efisiensi sistem AC milik Tesla melakukan manuver yang sangat berani. Ia memberikan penawaran jauh di bawah itu, sekitar 400.000 dolar saja. Selisih harga yang luar biasa ini membuat panitia tidak punya pilihan lain. Westinghouse menang. Namun, Edison tidak menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Dalam sebuah langkah terakhir yang sangat picik, ia melarang Westinghouse menggunakan paten bola lampu pijar miliknya. Ia berharap pameran itu akan gelap gulita tanpa bohlam asli buatannya. Namun, ia meremehkan kecerdikan lawan. Westinghouse dan Tesla bekerja lembur menciptakan desain bohlam baru yang berbeda, yang dikenal sebagai stopper lamp, untuk menghindari tuntutan hukum Edison. Malam pembukaan pameran pun tiba. Pada tanggal 1 Mei tahun 1893, Presiden Grover Cleveland menekan sebuah tombol emas dalam sekejap. Keajaiban terjadi. Di tengah kegelapan malam, lebih dari 100.000 lampu pijar menyala serentak secara bersamaan, mengubah kompleks pameran menjadi apa yang disebut sebagai The White City atau Kota Putih. Jutaan pengunjung tertegun. Mereka belum pernah melihat cahaya sebanyak itu dalam satu tempat. Sepanjang hidup mereka itu adalah momen paling indah dan revolusioner di abad ke-19. Malam itu, di bawah pendar cahaya yang stabil dan terang, dunia sadar tanpa ragu sedikit pun, arus bolak-balik AC adalah pemenangnya, dan era arus searah DC telah resmi berakhir. Kekalahan Edison menjadi mutlak tak lama kemudian, saat proyek energi terbesar di dunia saat itu dimulai, pembangkit listrik Niagara Falls. Sebuah komisi internasional yang dipimpin oleh Lord Kelvin, fisikawan paling terkemuka saat itu, awalnya skeptis terhadap AC. Namun, setelah melihat keberhasilan di Chicago, mereka memberikan kontrak tersebut kepada Westinghouse dan Tesla untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kekuatan dahsyat alam diubah menjadi listrik dan dikirim sejauh 32 km menuju Buffalo, New York. Ini adalah bukti akhir bahwa visi Tesla untuk mengirimkan energi lintas jarak jauh adalah masa depan yang nyata. Namun, kemenangan ini membawa konsekuensi yang tragis bagi Edison. Investor utamanya, JP Morgan, adalah seorang pemangsa finansial yang tidak mengenal sentimen. Dia melihat bahwa sikap keras kepala Edison terhadap DC telah merugikan perusahaan jutaan dolar. Dalam sebuah kudeta ruang rapat yang dingin, Morgan melakukan manuver untuk mengambil alih kendali penuh. Ia mendepak Thomas Edison dari posisi kekuasaan di perusahaannya sendiri. Sebagai penghinaan terakhir, Morgan menghapus nama Edison dari papan nama perusahaan, menggantinya secara permanen menjadi General Electric GE. Dan disinilah letak ironi paling pahit dalam sejarah bisnis. Begitu Edison keluar, General Electric langsung membuang sistem DC dan mulai mengadopsi sistem AC milik Tesla untuk setiap proyek mereka di masa depan. Sang maestro listrik kini menjadi orang asing di dalam rumah yang ia bangun sendiri. Pada akhirnya, sejarah mencatat akhir yang sangat kontras bagi kedua raksasa ini. Thomas Alva Edison, sang pengusaha tanggul, berhasil memenangkan pertarungan secara finansial dalam jangka panjang. Ia meninggal sebagai pria yang sangat kaya, dikelilingi oleh ribuan paten dan kerajaan bisnis yang kokoh. Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang tak ternilai. Integritas ilmiahnya di mata para sejarawan dan ilmuwan murni, nama Edison akan selamanya terikat pada kampanye hitam, penyiksaan makhluk hidup, dan upaya sistematis untuk menjatuhkan kemajuan demi keuntungan pribadi. Ia membuktikan bahwa cahaya yang ia ciptakan ternyata memiliki bayangan yang sangat gelap. Di sisi lain, Nikola Tesla memenangkan pertempuran intelektual secara mutlak. Hampir setiap inci dari dunia modern yang kita tinggali hari ini, mulai dari lampu di kamar Anda, kulkas di dapur, hingga mesin-mesin pabrik raksasa, semuanya berjalan di atas sistem arus bolak-balik AC yang ia mimpikan. Tesla adalah pemenang masa depan, namun ia adalah pecundang di masanya sendiri. Nasibnya berakhir dengan getir. Sang martir sains ini menghembuskan napas terakhirnya di tahun 1943 dalam kesunyian kamar 3327 di Hotel New Yorker, tanpa harta, tanpa keluarga, dan hanya ditemani oleh burung-burung merpati yang sering ia beri makan di taman kota. Jenius yang memberikan api listrik kepada umat manusia ini mati dalam kemiskinan, sementara dunia yang ia terangi perlahan-lahan mulai melupakan siapa sosok di balik saklar lampu mereka.
Sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang menemukan apa, tapi sebuah cermin retak tentang bagaimana ambisi manusia bisa mengubah alat kemajuan menjadi senjata penghancur. Ide Edison adalah pengingat bagi kita tentang betapa keras dan kejamnya dunia bisnis, di mana inovasi seringkali harus bertarung dengan monopoli. Ia mengajarkan kita cara bertahan hidup di pasar yang brutal. Namun, Tesla mengajarkan kita sesuatu yang lebih luhur, tentang bagaimana cara memimpikan masa depan tanpa batas, tentang pengabdian tanpa pamrih pada ilmu pengetahuan. Meskipun dunia belum siap menerimanya kini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Setelah mendengar detail kelam di balik kecurangan ini, apakah sosok Thomas Edison masih tetap berdiri tegak sebagai pahlawan tanpa celah di mata kalian? Ataukah ia hanyalah seorang oportunis yang kebetulan memegang bola lampu? Dan apakah menurut kalian, pengorbanan Tesla sebanding dengan dunia yang kita nikmati saat ini? Tuliskan pemikiran dan pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Karena diskusi ini jauh lebih penting daripada sekadar angka di buku sejarah. Jika kalian merasa video ini memberikan sudut pandang baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan narasi sejarah mendalam lainnya.